Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Audriandina dengan NPM 21412046 dari kelas Akuntansi 21A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Apa sih kepemimpinan itu? Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, harus memiliki motivasi diri. Yang kedua, kemampuan berbicara di muka umum. Yang ketiga, pemahaman teknik atau alat kendali mutunya. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. Yang keenam, memotivasi bawahan. Dan yang ketujuh, mengenali karakter bawahan. Mengenali karakteristik atau sifat bawahan. Yang ke-8, keinginan mengetahui perkembangan. Yang ke-9, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Yang ke-10, sikap mental. Yang ke-11, citra diri. Apa sih tugas pemimpin? Tugas pemimpin antara lain mengantarkan atau mengarahkan, lalu mengetuai suatu organisasi atau suatu tim. Yang ketiga, mempelopori atau merintis. Yang keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petuah kepada bawahannya. Yang kelima, memberi bimbingan kepada bawahan atau kepada anggota-anggota yang lain. Yang keenam, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Yang ketujuh, menggerakkan. Jadi harus menggerakkan timnya agar berjalan atau anggota-anggota yang lainnya. Ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Jadi, seorang pemimpin itu nggak boleh emosional. Yang keempat, kemampuan analisis yang tinggi. Yang kelima, memiliki antusiasme yang tinggi. Dan yang keenam, objektif dalam memperlakukan bawahan atau anggota-anggota yang lain. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ke-8, memiliki kemampuan menyatakan pendapat. Dan yang ke-9, tidak cepat putus asa. Yang ke-10, berani mengambil keputusan. 11, memiliki rasa percaya diri. Lalu selanjutnya ada model atau gaya kepemimpinan. Ada gaya otoriter, itu adalah gaya pemimpin yang otoritik atau bisa disebut sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan gitu. Yang kedua ada laissez-faire, adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya, kayak masa bodoh. Lalu yang ketiga, demokratis, yaitu pimpinan yang bersikap tengah antara pemaksaan, kehendak, dan memberi kelonggaran kepada bawahannya.
Yang keempat, situasional. Ini merupakan gaya pimpinan yang bersikap lebih melihat pada situasinya. Kapan situasinya, kapan harus bersikap memaksa, dan kapan harus moderat, tidak memaksa, serta pada situasi apa pimpinan harus memberi kebebasan kepada bawahannya atau anggota-anggota yang lainnya. Yang selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri gaya kepemimpinan otoritas. Yang pertama, selalu memerintah, tidak mau menerima saran dari bawahan, tanpa musyawarah, hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok. Diri sendiri dari kelompok. Hanya memberikan tugas mendadak, memaksa kehendak. Setiap keputusannya tidak dapat dibantah, tidak dapat dirubah. Kekuasaan mutlak ada pada pimpinan. Hubungan dengan bawahan kurang harmonis, senang dengan sanjungan, tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan, kurang percaya pada anak buah, kurang memberi dorongan semangat kerja pada bawahan, kurang mawas diri, selalu tertutup, suka mengancam, kurang menghiraukan usulan bawahan, ada rasa bangga bila bawahannya takut, tidak suka bawahannya maju dan berkembang, kurang adanya rasa kekeluargaan. Ini banyak kita temui di perusahaan-perusahaan maupun di organisasi atau UKM-UKM. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoritas seperti ini. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan leaders, yaitu bersikapnya pasif, semua target diberikan kepada bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahannya, percaya kepada bawahan, terlalu percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, terus mudah dibohongi, pimpinan kurang kreatif, kurang mawas diri, tidak jelas, bawahan merasa sebagai orang berkuasa, kurang memberikan dorongan pada bawahan, rasa tanggung jawabnya tidak ada sama sekali, tidak berwibawa, kurangnya berwibawa, dan kurang bermusyawarah. Ini juga banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, ciri gaya kepemimpinan leaders ini. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratif. Nah, ini jarang, tapi susah, tapi ada. Adil dan bijaksana, memiliki rasa tenggang rasa, suka bermusyawarah, tidak sombong, selalu mawas diri, selalu menerima kritik dari bawahan, mau menerima usulan, lapang dada dan terbuka, memberikan kesempatan, tidak ada jarak dengan bawahan, mau membimbing bawahan, menghargai pendapat bawahan. Ini biasanya pemimpin yang banyak disukai. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpinan situasional. Ini biasanya luas, berwawasannya luas, mempunyai tujuan yang jelas, bersikapnya terbuka, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu. Ada komunikasi baik, satu arah atau dua arah, mengutamakan kepentingan bersama. Ini juga banyak sih ya, ciri-ciri kepemimpinan situasional ini. Selanjutnya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. 4 ciri-ciri pemimpin efektif. Yang pertama, mereka mampu memberikan arahan dan arti bagi orang-orang yang mereka pimpin. Yang kedua, mereka menumbuhkan kepercayaan, mereka mendorong tindakan dan pengambilan resiko, mereka memberikan harapan. Pendekatan perilaku dalam pemimpinan berfokus pada penyelesaian pekerjaan dan penerapan supervisi yang ketat sehingga melakukan pekerjaan dan penggunaan proses spesifik
Kepemimpinan berfokus pada karyawan, ini berfokus pada bawahan yang melakukan tugas dan pembudidayaan legalisasi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.